nanti kalau di atas ada yang jualan, beli aja, takut nggak bisa pulang, katanya gitu. Taunya ada pasar bang di situ bang. Cuman yang anehnya itu, kan gue denger suaranya rame ya bang ya. Itu yang ada di situ tuh mulutnya diem semua bang. Bu, beli tisu 1, dikasih tisu 1. Terus gue bilang berapa bu? Dia cuma gini-gini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian. Di samping gue sudah ada Bang Bagas lagi. Bang, thank you banget lagi nih Bang, udah jauh-jauh dari planet Bekasi. Iya. Datang ke sini ke Sumatera Bang ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong dari kemarin nggak ganti baju Bang? Kagak bang, emang saya Emang cuma satu doang ini? Enggak, ini baju hoki aja sih bang. Oh, baju hoki. Iya. Apa semua baju kayak gini semua nih? Semuanya baju kayak gini. Ini baju partai saya bang soalnya bang. Jadi sebelumnya Bang Bagas juga udah pernah cerita Bang ya di Iya. Gunung Arjuna ya. Arjuna atau Kepawayangan. Iya. Arjuna yaitu tersesat di kampung gaib, bisa dikatakan seperti Iya. itu gitu kan. Dan pada video kali ini nih Bang, atau video kedua, Bang Bagas bercerita akan membahas pendakian di gunung mana tuh? Sindoro kali ya bang. Sindoro. Oh, Sindoro berarti salah satu gunung yang terletak di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Berdekatan dengan Gunung Sumbing dan juga Prau Bang ya. Iya. Oke. Dan mengalami apa tuh Bang? Kejadian apa tuh? Sama sih bang, gue digangguin. Cuman waktu itu gue sampai ditongolin bang. Ditongolin sama noni Belanda mungkin nih. Wow. Ceritanya ya. Wow. Noni Belanda. Jadi wujudnya tuh masih wujud manusia waktu itu. Oh. Bukan wujud pas dia jadi pas udah meninggalnya. Masih kayak dulunya seperti itu loh gitu. Iya. Sama pasar setan bang. Pasar setan ya. Ini gue belum tahu ceritanya, tapi gue mengarah apakah sama dengan narasumber yang sebelumnya yang tersesat di pasar setan juga. Iya. Kita dengerin aja Bang ya. Jadi pada tahun berapa sih Bang kalau boleh tahu itu? Gue waktu itu kalau nggak salah lulusan SMA gue waktu 2017 kalau nggak salah. 17 dan melalui jalur samping Keledung. Keledung. Oh, Keledung. Oke. Karena kita openingnya udah terlalu lama nih Bang ya. Iya. Teman-teman semua udah tahu, udah penasaran kan ya. Udah pegel juga. Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi waktu itu tahun 2017 bang, selesai UN kan, buat angkatan corona nih yang nggak pernah UN. Jadi dulu itu ada namanya UN, ujian nasional. Gue waktu itu UN itu bulan Maret, Oh, masih bulan Maret. Bulan Maret. Nah kalau anak-anak dulu kan UN, setelah UN itu kan, abis UN lu libur ya. Kayak lu ada 2 bulan waktu lu libur nggak ngapa-ngapain tuh. Nah gue gabut tuh waktu itu. Gue pengen naik gunung, kebetulan juga ada temen gue dari Tasik datang ngajakin gue naik gunung. Cuman kan waktu itu karena dia dari Tasik kan, dia ngajakin naik gunung. Gue bilang jangan Jawa Barat lah. Jawa Barat mungkin lu udah sering kan, namanya lu dari Tasik. Kita coba Jawa Tengah kali. Kebetulan waktu itu berapa bulan atau 1 tahun yang lalu tuh gue pernah ke Sumbing lewat Garung. Pas gue ke Sumbing kan, Keledung sama Sumbing kan base campnya cuma 1 kilo ya jalannya ya. Gue bilang ke Sindoro kali, gue tahu tuh ada jalur baru namanya Keledung waktu itu jalur baru. Ini gue pernah bawain di tempat lain. Banyak yang bilang Keledung itu jalur lama, cuman waktu itu gue ke situ kata orang itu jalur baru. Gue kan belum pernah ke situ ya, jadi mohon maaf nih kalau misalkan ada yang bilang itu jalur lama, gue nggak tahu. Waktu itu dibilang jalur baru. Gue bilang ayo kita ke Sindoro kali. Terus kata dia udah ayolah gas.
Jalan tuh gue berdua doang tuh sama teman gue. Berdua lagi. Gue seringnya berdua sih bang. Berdua. Kalau naik Wah, gunung. Jangan-jangan. Enggak dong. Enggak boleh di gunung. Enggak boleh. Tergancet lagi. Oh enggak bang, lanjut. Singkat cerita ya, gue naik bis dari Bekasi ke arah Wonosobo. Nyampe lah jam 3 tuh. Jam 3 belum ada angkot lah ya di sana. Gue nyantai-nyantai dulu. Kebetulan ada 3/4 waktu itu 6 bisnya. 3/4 gue jalan lah ke desa Kledung. Base camp Kledung tuh kecil banget waktu itu, masih kecil banget. Sepi. Ada orang, cuman sepi waktu itu. Cuman ada orang tidur sama beberapa orang lagi ngobrol-ngobrol. Yaudah gue sholat subuh, gue ngopi-ngopi. Jam 7 gue berangkat tuh, habis bayar simaksi. Gue berangkat. Biasalah, habis base camp kan ya kebun-kebun warga, terus ada perkampungan warga juga. Nah kebetulan di situ gue ketemu tuh bang sama petani, bawa kayu bakar dia dari atas. Dia nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek, terus nyeker. Ketemu gue papasan. Terus si bapak-bapak petani itu nanya sama gue mau naik, cuman dia nanyanya tuh gue papasan doang bang. Jadi dia nggak ngeliat ke arah gue, jadi ngeliat ke arah depannya ya, sambil bawa kayu bakar. Mau naik, terus gue ngeliat ke belakang, dia nanya sama siapa, sama gue kali ya. Terus gue bilang, iya pak mau naik. Terus kata dia gini, nanti kalau di atas ada yang jualan, beli aja. Takut nggak bisa pulang, katanya gitu. Terus gue belum mikir yang macam-macam tuh. Gue belum mikir yang macam-macam, soalnya gue belum pernah kena kejadian horor kan. Gue belum mikir macam-macam. Gue mikirnya gini, ini kan Jawa Tengah ya, masa ada pungli sih, masa ada preman sih di gunung. Setahu gue di Jawa Tengah tuh nggak pernah ada pungli. Terus kata dia, ya pokoknya kalau di atas ada yang jualan, lu beli aja, berapapun lu beli aja, kata dia. Takut nggak bisa pulang. Terus kata gue, ya udah iya. Jalan lagi dah tuh gue sama teman gue. Selesai perumahan warga, gue ke pos 1 tuh. Gue pos 1 nyantai-nyantai dulu, ngerokok. Itu belum ada masalah apa-apa tuh bang. Perjalanan ke pos 2 itu temen gue udah ngeluh-ngeluh bang. Keril gue berat, kata dia gitu. Keril gue berat, kenapa ya? Terus kata gue, kenapa ya udah ntar kita di pos 2 kita berhenti dulu deh, gue bilang gitu. Ini keril gue berat. Nyampe di pos 2 itu gue jam 12 siang tuh bang. Akhirnya gue nyampe di pos 2, di situ kosong bang. Pos 2 tuh nggak ada orang sama sekali. Akhirnya gue berhenti di situ, gue bilang coba turunin keril lu. Terus gue coba angkat kan. Biasanya bang, nggak berat sama sekali. Terus gue coba angkat juga biasa aja, gue sama kayak keril gue malah. Terus kata gue, ini berat kenapa? Cuman gue nggak ngomong kan sama dia, mungkin sakit atau gimana kan. Ya udah gue buka keril, gue buka nesting, gue masak lah di situ. Cuman gue nggak makan, soalnya ya belum lapar lah. Walaupun itu udah jam makan siang kan. Cuman gue belum lapar ya. Itu gue masakin dia makanan, dia makan. Gue duduk tuh di batang pohon yang udah tumbang. Gue duduk. Terus lama-lama gue ngerasain ngantuk bang, ngantuk banget bang. Tiba-tiba gue ketiduran di batang pohon, tapi rokok gue masih nyala kan, gue lagi rokok gue nyala, jadi begini nih gue tidur. Rokok gue masih nyala. Terus tiba-tiba entah gue itu lagi di alam mimpi atau gue beneran bangun nih, itu gue melek, cuman badan gue nggak bisa gerak tuh. Gue ngeliat rokok gue masih nyala, gue nggak bisa gerak sama sekali. Cuman mata gue ngarah ke tanjakan yang pengen ke pos 2, ngarah. Terus gue ngeliat kayak ada cewek bang naik bang. Cewek naik, awalnya kan kelihatan palanya doang kan. Gue bilang, oh ada pendaki nih. Teman gue lihat nggak ada nih, cuman ada keril, kompor, sama sampah-sampah lah yang belum gue beresin. Temen gue nggak ada, terus gue ngeliat ada pendaki. Gue di situ tenang tuh, karena gue ngerasa kayak seenggaknya gue nggak sendiri nih di sini nih. Gue bisa minta tolong, tapi mulut gue nggak bisa gerak sama sekali. Lama-lama dia kan makin naik ya, badannya makin kelihatan tuh. Dia pakai ini bang, gaun wanita Belanda, tau gak lu? Gaun yang udah tua banget. Di situ aja gue udah aneh ya, ngapain lu naik gunung pakai gaun? Kita yang pakai celana pendek kayak susah jalannya. Ini dia pakai gaun, bukan kayak orang pendaki gitu. Terus dia kayak ngeliat gue, matanya tuh kosong bang. Kayak ngeliatin gue matanya kosong. Lu ngerti kan, mata kosong tuh kayak nggak ada kehidupan lah. Kayak lu diliatin bukan sama manusia. Terus gue pengen gerak-gerak tuh gak bisa sama sekali bang. Sampai dia deket, ada kali 100 meter dia udah hampir deketin gue, ditarik gue.
Jadi ini batang pohon, ini tanjakan terakhir nih. Di batang pohon tempat gue tidur. Gue ditarik sini sama teman gue. Terus teman gue ngomong, lu kenapa aja teriak-teriak dari tadi? Itu gue pas ditarik, gue kayak ngerasa baru bangun tidur bang. Gue gitu, terus gue cengok kan. Terus gue liat kesini, nggak ada tuh bang ceweknya bang. Nggak ada ceweknya. Terus lu kenapa anjir kata dia. Terus gue bilang, nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Gue mimpi buruk doang, gue bilang. Gue mimpi buruk doang. Udah kita beresin deh, kita jalan deh. Kalau lama-lama di situ gue takutnya makin bala kan. Iya. Gue bilang udah kita jalan deh, nggak baik nih di sini. Di pos 3 itu rame ternyata bang. Gue nggak kebagian tempat tuh di situ. Itu udah sore lah, sekitar jam 3-an. Gue tadi pengen bangun tenda di situ, kata nggak dapet tempat nih. Akhirnya gue mampir doang lah, di situ ada satu tenda tuh isinya cowok-cowok doang. Gue ngobrol sama dia, bang di Pestan rame. Terus kata dia, nggak ada orang bang di Pestan. Udah bang di sini aja, bareng kita ngecamp di sini aja, tendanya bareng sama kita. Gue bilang kagak enak lah, masa gue numpang sama orang kan. Udah gitu gue kan berdua sama teman gue ya, gue pengen teman gue enak lah, jadi kita satu tenda ya udah berdua aja, nggak usah sama orang biar dia enak kan. Terus dia kaget gitu bang, kayak ada satu orang tuh yang kaget gitu. Lu baru naik bang? Iya gue baru naik. Lah emang boleh? Gue nggak tahu, gue nggak tahu apa-apa. Terus kata dia gini, itu bang tadi jam 12 siang itu di base camp, di sekitaran base camp Keledung itu ada yang meninggal. Jadi aktivitas di gunung itu harus dihentikan lah katanya. Jadi kalau misalkan lu di pos 2 waktu itu jam 12 siang, ya lu harusnya di situ aja. Di situ dulu katanya. Kita juga kan pengen turun harusnya hari ini. Cuman kita nggak boleh turun kata porternya. Jadi kita harus tetap di sini. Tapi kalau bisa naik, gue bilang gue nggak tahu apa-apa. Gue naik jam 7, gue bilang gitu. Kata dia, ya udah bang lu di sini aja biar kita bisa jagain katanya, daripada lu di atas. Gue bilang nggak ada tempat, udah nggak apa-apa lah gue di atas. Lagian gue berdua kan, nggak sendiri. Terus ya udahlah gue jam 4 pamitan tuh gue ke atas. Bener di Pestan nggak ada orang sama sekali bang. Itu gue nyampe Pestan tuh sekitar jam 5 lah, soalnya gue berangkat jam 4 kan. Jam 5 gue nyampe Pestan, gue bangun tenda. Udah gue ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi sama teman gue, makan. Jam 7 katanya, jam 7 kan masih sore banget ya. Iya. Itu kecium ini bang, bau busuk bang. Busuk banget itu, bau busuk banget, kayak bau telur busuk lah istilahnya. Gue lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, lagi ngopi, ngerokok, tiba-tiba bau busuk. Terus gue bingung, kan bau busuk dari mana aja. Terus gue coba keluar, makin busuk bang, baunya. Terus akhirnya gue tutup tenda, lama-lama hilang tuh. Temen gue sampai ini bang, sampai azan anjir. Saking kagak tahu lagi doa apa tuh, sampai azan di dalam tenda tuh. Akhirnya lama-lama hilang tuh. Lama-lama hilang, terus gue bilang kayak udah kita tidur deh, kita tidur. Kita nggak boleh nih lama-lama di sini, soalnya kita sendiri doang, berdua doang nih di sini. Terus juga kan gue pengen summit tuh sekitar jam 3, setengah 4 kan. Gue bilang udah kita tidur aja, tidur. Gue tidur, tiba-tiba gue kebangun lagi bang jam 12. Jam 12 atau jam, pokoknya tengah malam deh. Itu gue bangun karena ada yang nyenterin tenda gue bang, pakai senter. Dan banyak yang nyenterin gue. Terus rame lagi. Gue bilang, terus gue ngeliat jam kan. Anjing jam 12. Masa ada yang summit? Gue mikirnya, kalau nggak summit, kalau nggak pengen ngecamp di sebelah gue. Terus gue ngeliat dari bayangan atas gue tuh, langitnya merah bang. Langitnya bener-bener merah, terus kayak ada kilat-kilat. Cuman nggak ada bunyinya. Cuman kilat-kilat, but gitu-gitu doang. Terus kata gue, anjir nih apaan ya? Terus ya udah gue tidur aja lah anjir. Banyak yang nyenterin, bener-bener kayak ada pendaki yang baru datang gitu. Jam 3 gue dibangunin tuh sama teman gue. Bangun kita summit. Pas gue keluar, nggak ada orang sama sekali bang. Gue pikir kan yang naik itu ada yang naik ke Pestan kan. Gue sedikit tenang tuh waktu itu. Gue nggak berdua lagi. Pas gue keluar, nggak ada orang sama sekali anjir. Gue bener-bener berdua doang, cuma tenda gue doang di situ. Terus ya udah gue bilang, udah kita jalan aja deh, kita jalan. Ada kali gue baru 1 jam kali gue jalan, gue ngeliat tuh di belokan terakhir tuh, gue ngeliat ada ini bang, lampu-lampu, kayak ada tenda-tenda banyak, ada suara-suara bang. Gue kedengeran tuh dari jauh, rame banget suaranya. Gue bilang ada apa nih, atau ada yang camp di situ, yang tadi naik nih, gue pikir kan. Pas gue datang, taunya ada pasar bang di situ bang. Cuman yang anehnya itu, kan gue denger suaranya rame ya bang ya. Itu yang ada di situ tuh mulutnya diem semua bang.
Jadi ada suaranya tapi mulutnya diem. Tapi kayak transaksi gitu, bener-bener ada yang jalan, ada yang transaksi, yang jual juga diem doang. Kata gue ini apaan? Bajunya juga baju ini bang, baju dalang. Tahu kan lu baju dalang yang coklat ini? Iya coklat kayak lurik gitu ya? Iya, yang cowoknya bajunya kayak gitu, yang cewek pakai kebaya. Kemben gitu kan? Kemben gitu ya, terus gue bingung kan, gila nih orang kuat banget loh. Gue aja kedinginan loh, jam 3 di gunung itu ya, makin pagi makin dingin, malam malah nggak terlalu dingin, pagi yang dingin. Dia nggak pakai jaket, ya Allah, kayak gitu mah nggak nembus angin bang. Pas gue masuk, gue inget tuh perkataan si bapak-bapak tadi, apa namanya, kalau ada yang jualan, lu beli. Nah ya udah, akhirnya gue bilang, udah kita beli deh. Di situ gue nyari tisu nih, gue pengen beli tisu. Kenapa gue beli tisu? Sebenarnya banyak yang jualan kayak ayam, kayak sayur. Kenapa gue beli tisu? Soalnya gue pengen beli sesuatu yang nggak bisa gue konsumsi bang. Nggak usah gue konsumsi lah. Soalnya kalau gue beli ayam, gue nggak tahu nih ayamnya apa, taunya kepala orang atau gimana kan, racun. Kalau gue beli air, takutnya air kencing kan. Gue beli tisu nggak bakal gue makan nih. Terus gue pakai juga, nggak usah gue pakai juga slow kan. Gue cari nih warung nih yang jual tisu. Dapat gue warung satu yang jual ibu-ibu. Gue masuk ke situ terus gue bilang, Bu, beli tisu satu. Dikasih tisu satu. Terus gue bilang, berapa Bu? Dia cuma gini-gini doang, nggak ngomong sama sekali bang. Terus gue bilang, berapa anjir? Terus berapa Bu? Gue bilang, goceng kali nih, goceng. Gue kasih 20.000. Ibu 20.000, nggak mau dia bang. Terus gue bilang, yaudah ini kembalinya nggak usah. Terus gue bilang, dia maunya uang pas. Terus gue bilang, gue nggak megang duit gocengan. Akhirnya teman gue ngasih ini Bu, goceng, baru diterima sama dia. Ya udah gue masukin kan ke waste bag tuh tisu. Pas gue balik badan, tuh seluruh pasar ngeliatin ke arah gue bang. Di seluruh pasar ngeliatin ke arah gue langsung kayak gue nggak bisa apa-apa, berinding banget dari atas sampai bawah tuh. Gue ngeliat kayak anjing. Terus gue bisik-bisik ke temen gue, udah jalan lanjut aja ke atas, jangan balik, gue bilang. Akhirnya gue jalan kan kayak pasar, gue di tengah-tengah nih. Ini ke atas, ini ke bawah, ke shelter gue tadi. Gue lanjut ke atas, gue jalan tuh pelan-pelan sama temen gue kan. Soalnya gue takut juga kan, lu diliatin anjir sama si pasar. Pas gue jalan, gue ngelewatin kan. Nah, orang-orang yang gue lewatin, itu ngikutin gue dari belakang. Itu ngikutin gue dari belakang. Gue ngerasa tuh, kayak sini gue tuh merinding banget. Terus kayak denger suara orang jalan. Terus kayak ada suara-suara gitu kan. Gue pengen nangis di situ bang. Kayak anjing, gue ngapain di sini loh. Aduh ya Allah, gue bilang, ya Allah maafkan saya. Gue sambil jalan tuh, gue udah pengen nangis tuh saking takutnya, kayak udah geter dingin, geter takut ya kan. Gue jalan, kata gue, ya Allah kalau misalkan gimana nih gue hilang kan. Akhirnya jalan tuh barang kayak 20 menit keluar pasar gue. Keluar pasar, tapi gue belum berani lihat ke belakang tuh. Gue harus kayak nanjak sekali, belok, baru gue ngeliat. Itu nggak ada apa-apa bang, ternyata bang. Kan gue ngeliat dari bawah kan lampu, gue bilang ya. Itu pas gue ngeliat ke bawah, nggak ada apa-apa bang. Lampunya udah nggak ada. Gelap. Kita bener-bener sendiri di situ. Bener-bener sendiri, suaranya juga udah nggak ada. Terus gue kayak, gue nangis sedih gitu, anjing gitu, untung selamat tuh. Gue ketawa-tawa akhirnya, kayak ketawa-ketawa, bukan ketawa lucu ya, ketawa kayak orang gila gitu. Anjing, kita apaan itu tadi ya? Terus pas gue kayak gitu, lagi di situ kan lagi ngobrol-ngobrol, tengah azan subuh tuh untungnya tuh. Kayak gue berhenti sambil kayak, ya Allah bersyukur banget, untung gak kenapa-napa ya kan. Udah tuh, abis azan subuh gue naik lagi kan ke atas ke puncak. Alhamdulillah nyampe lah gue di puncak. Cuman gue gak cerita-cerita tuh di atas. Baliklah turun, pas gue liat tempat gue tadi tuh, yang tempat pasar setan yang gue nanjak, gue inget banget, ternyata itu bukan jalur bang, jurang itu. Isinya ilalang doang. Terus gue bilang, kita tadi naik dari sini nih, tapi jalurnya harusnya kita kesini. Kita ngapain di sini? Kata gue, nggak tahu, udah lah kita jalan aja lah. Terus gue balik kan ke shelter gue. Tetap nggak ada orang, cuman gue berdua. Akhirnya gue masak kan itu. Kayak gue di tenda, gue di sini, teman gue di sini nih ngerokok nih samping tenda. Terus teman gue ngomong, gas, sini dah. Kenapa? Lihat dah. Dia nunjuk ke jurang, lihat dah. Ada kunang. Itu apaan nih, nyala-nyala ya? Terus gue bilang, gue lihat tuh mata tuh. Gue bilang, plakat gue bilang. Kena senter ya? Iya, itu plakat kali. Terus kata dia, enggak gas,
kayak mata itu mata. Gue bilang bukan kali, udah lu jangan nunjuk-nunjuk, bala ntar. Udah kasih itu mata. Pas dia nunjuk-nunjuk terus keluar yang punya mata tuh macan kumbang bang, tapi anaknya doang. Gue takut di situ, gue nggak pernah ngeliat macan di alam kan. Gue takutnya tuh bukan sama si anaknya, gue takutnya nggak jauh dari anaknya, pasti ada induknya. Nah, gue takut sama induknya tuh. Gue bingung kan, anjir lu ngapain tujuh kan keluar kan. Jadi untungnya ada pendaki tuh turun, dia kayak nyalain serabut gitu, dibakar di iniin kabur dia. Katanya kalau ketemu macan, ini ilmu ya, gue nggak tahu berhasil atau enggak ya. Cuman kata dia kalau lu ketemu macan di hutan atau dimanapun, lu bakar aja, nanti dia takut pasti. Dia takut sama api katanya. Ya udah, terus gue bilang ya udah thank you banget ya bang, gue nggak tahu nih kalau misalkan nggak ada lu ya kan. Akhirnya terus gue abis makan gue bilang udah lah kita turun aja lah daripada kita bala kan. Udah kita turun. Akhirnya gue turun tuh sekitar jam 2 atau jam 3 tuh gue turun. Sore ya? Tetap sore gue. Turun, temen gue ngeluh lagi bang. Carrier gue berat banget, kenapa ya? Terus kata gue udah gantian lah sini, carrier gantian sama gue. Terus gue pakai biasa aja bang, carrier-nya. Nggak berat kayak di temen lo itu? Iya, nggak berat sama sekali aja. Gue kayak biasa, mana beratnya anjing, apa disakit? Gue mikirnya disakit nih kali nih, makanya dia ngerasain berat. Terus ya udah gue turun kan. Pas gue turun tuh gue diputerin terus bang di tempat gue gantian carrier. Gue diputerin terus di situ sampai ada kali 7 kali gue nemuin tempat yang sama, tempat bener-bener gue ganti carrier. Kata gue anjing nih jalannya kemana ya? Apa kita masuk mana sih kok? Berarti gue turun terus kan. Jadi kalau gue ada nanjak sedikit, ya berarti gue muter dong. Ya gue turun terus, tapi gue ketemu tempat yang sama terus gue kayak gue berhenti dulu kan. Terus gue kayak baca doa kan. Ya Allah tunjukkanlah hamba jalan yang benar gitu. Hamba kesini niat cuman buat berlibur, bukan buat nyari sesuatu. Iya sesuatu atau apa. Saya cuman berlibur doang di sini. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah gue gitu kan. Akhirnya nemu gue jalan. Tapi yang anehnya gue langsung ke pos 2 bang, kagak ketemu pos 3. Harusnya gue turun pesan ke pos 3 kan. Dulu. Gue langsung nembus ke pos 2 bang. Kenapa gue tahu itu pos 2? Soalnya gue ngeliat itu pohon yang tumbang yang lo tidur ya. Iya, itu gue pas turun itu hujan tuh bang, hujan sedang tapi nggak deres sih, hujan sedang lah istilahnya. Akhirnya karena gue nggak bawa rain cover juga kan. Akhirnya ponco gue taruh carrier tuh biar barang-barang gak basah kan. Terus gue istirahat dulu lah di situ. Gue istirahat soalnya ada pohon rimbun gitu. Temen gue bengong lagi anjir. Nunjuk lagi. Gas itu ada cewek gas di bawah. Dia nunjuk ke jurang. Gue gak ngeliat apa-apa bang. Dia ngomong, gas ada cewek gas. Dia ngapain ya di jurang ya? Gue bilang, gak tahu gue. Mana lu salah lihat kali. Bener gas itu cewek ngeliatin kita gitu. Gas kita ke situ gas, kita tolongin. Gue bilang jangan, ngapain lu nolongin dia, kita juga kagak tahu itu. Gue berpikiran dia ngeliat sosok yang gue lihat kemarin siang tuh. Ngapain lu tunjuk-tunjuk, udah kita ngapain sih, udah balik aja dah. Gue bilang udah jalan aja daripada lu tambah bala gas. Tapi cewek kasihin di jurang gas. Gue bilang udah balik aja, balik. Akhirnya gue balik tuh, jalan lagi kan, turun, nyampe gue ke base camp. Pas gue Pas gue nyampe base camp, barulah gue cerita tuh ke petugas base camp. Gue bilang, Pak, tadi saya ketemu ini, terus katanya gini, kamu naik hari apa emang? Gue bilang hari Sabtu Pak. Terus katanya, iya Sabtu siang itu emang ada warga Keledung yang lagi meninggal. Nah, urban legendnya, maksud peraturan di sana pantangannya itu, kalau ada yang meninggal, lu nggak boleh ada aktivitas. Terus untung kamu nggak kenapa-napa lu katanya. Terus saya ngeliat ini Pak, ngeliat cewek gitu-gitu. Terus katanya, iya dia tuh nyuruh kamu pulang sebenarnya, katanya gitu. Terus pas gue lihat kan, gue pengen ngeliat, katanya lu beli apa di atas? Gue beli tisu, mana jeblet. Pas gue buka isinya daun bang, 3 lembar. Tisu udah nggak ada, kan gue taruh waste bag. Tisu nggak pernah gue apa-apain ya. Gue juga takut lah buat make kan. Itu jadi 3 lembar bang, itu gue ketawa-tawa di situ. Iya daun. Udahlah, abis itu gue mandi, gue balik ke Bekasi. Untungnya nggak ada apa-apa sih. Iya itu mungkin gitu aja sih bang ceritanya.
Nah itu teman-teman semua cerita dari Bang Bagas ketika melakukan pendakian ke Gunung Sindoro melalui jalur Keldung pada tahun 2017. Iya. Yang dimana dalam pendakian tersebut mengalami hal-hal yang memang tidak mengenakan hati nih Bang. Dan juga tidak mengenakan untuk diingat mungkin. Bukan diingat tapi diulang lagi. Diulang lagi. Kalau diingat kayak ingat terus. Ingat sih. terus karena itu momen yang nggak bisa dilupakan Iya. gitu kan. Nah, poin pertama yang pengen gue tanyakan adalah masalah yang mohon maaf bukannya kita sesambat tapi yang noni-noni Belanda itu. Nah itu kan ketika nongol itu kan kepalanya doang tuh Bang yang baru nongol ya. Iya. Terus kita jalan-jalan Iya, dan itu makin naik, pakaiannya gue pengen tahu pakaiannya itu pakaian gaun aja atau memang ada embel-embel lainnya tuh Bang? Seingat Bang Bagas. Yang gue inget deh, yang gue inget gambarannya, gue masih hafal mukanya sih. Itu dia kuncir dua begini, pakai gaunnya gaun Belanda yang tua Bang. Jadi kayak yang lengannya tuh balon. Iya. Ngerti nggak lu? Iya yang balon gitu yang embung. Iya. Terus kayak ada rendanya di sini sama gaunnya cuma segini doang, Oh nggak full sampai bawah? nggak full sampai bawah. Jadi kayak ya gaun-gaun anak muda yang Warnanya Bang? warnanya putih, Putih tok nggak ada coklat-coklat. nggak ada, Bersih ya? bersih. Terus dia kayak pakai sepatu balerina. Sepatu balerina itu gimana ya jelasin ya? Iya pokoknya Wah itu yang cewek-cewek komen dah sepatu itu tuh. sepatu balerina lah Coba. pokoknya. Iya. Nah setelah itu, nah ini pas mau summit nih. Ketika pas mau summit kan, bukan ketika mau summit tapi diingatkan oleh bapak-bapak yang Iya, kayu bakar itu ya. Kalau Kalau ada yang jualan, beli aja. Iya. Beli aja tuh dalam artian lo juga masih berpikiran apa mungkin Jawa Tengah ada Kang Palak Iya. gitu kan? Iya. Apa mungkin kalau di atas Gunung Sindoro ada Kang Palak, weh goceng dong gitu kan? Iya. Atau gak maksa parfum nih Bang, goceng. Yang kalau di bis-bis tuh. Ini iya. tuh pemakan juga sih. Ah. Dan yang lo lihat itu pertama tuh seperti lampu. Nah, gue belum tahu banget lampu, belum tahu tapi belum terlalu ngebayangin lampunya tuh kayak gimana Bang? Apa lampu kayak oren itu atau petromak atau apa? Kayak apa ya? Sinar dari jauh sih Bang, kayak putih terang gitu kayak kon. Pantulannya aja tuh. Iya. Seakan-akan kalau kita ke pasar malam kan tuh Iya. ada pantulan sinar-sinarnya tuh. Kayak ini tenda terus kayak ada sinar-sinar gitu. Dan itu ketika lo samperin ternyata Pasar. dan orangnya cuma diem ya, Mulutnya nggak diem. ngomong. Iya, Tapi padahal ketika, rame. padahal rame kan? Padahal rame suara. Seharusnya dia ngomong dong. Iya, mulutnya gerak lah, iya. Iya gerak dong gitu. Tapi mulutnya diem tapi dia gerak. Ada suaranya. Ada suara. Transaksi. Kayak gitu Iya, kan gue ngebayangin. Ini berapa Bu? Tapi boleh diem. Ini berapa Bu? Ini 10.000. Oh ya udah nih duitnya. Kayak gitu-gitu lah pokoknya. Cuman mulutnya diem Bang. Matanya Dan itu yang dengerin tuh lo doang atau teman lo juga tuh Bang? temen gue juga. Dua-duanya. Dia kayak bingung gitu kan. Ini yang ngomong yang mana? Tapi kayaknya semuanya ngomong deh. Gue mikirnya gitu. Tapi ketika lo lihat mulutnya kok diem semua. Iya, kok diem semua nih? Suara dari mana? Apa dari MP3 kan? Iya bisa juga kan. Iya. Gue tahu pendaki ngeprank. Iya. Jangan ngeprank gitu tuh. Siapa yang di gunung itu tuh? Iya, di Sindoro juga. Iya, jangan ngeprank Nggak pihak ranger, nggak boleh. Nggak boleh. Nyusahin aja lo. Terus yang ini nih Bang, ketika lo berpikiran gini, ngapain ke situ ada ayam ya? Ada ayam, ada ikan, ada sayur. tapi lo memilih untuk membeli suatu barang yang nggak bisa dikonsumsi. Iya, yang nggak bisa dikonsumsi. Ya, yaitu tisu. Tisu. Dan ketika lo baru sampai, lo posisi beli tisu itu jauh dari ketika lo sampai atau memang lo tek langsung ada di situ gitu? Enggak, gue kayak nyari-nyari dulu warungnya. Kayak mungkin Pak. ada di tengah pasar sih itu. Berarti cukup lama dong jalannya dong itu? Cukup lama. Sampai akhirnya pas keluar juga sekitar 20 menit kan itu Iya. jalan. Sampai lepas keluar dari pasar itu. Iya. Dan berapa Bu? Gini doang. Iya. Nggak ada suaranya tapi Bang. Kan yang gue lihat pas awal kan ada suaranya tapi mulutnya gak gerak. Pas transaksi ternyata Nggak nggak ada suaranya juga. Cuma gini doang. Tapi matanya tajam. Dan itu ibu-ibu ya? Ibu-ibu. Tapi bukan orang Belanda ya. Dia mukanya muka pribumi. Gini, tajam buat matanya ke arah gue.
kayak mungkin pikiran dia berani banget lu anjing ke sini Iya, gitu. Cuman kan gue kan ngikutin arahan dari si petani daripada gue nggak bisa pulang ya kan, Iya. mending gue beli. Mungkin pas saat itu, oh mungkin ini kali lo teringat lah ya, pasti Iya. teringat. Oh mungkin ini yang bawa petani itu bilang nih, Iya. kalau tuh pasar beli aja. Ah, Dan ketika dikasih 20 ribuan nggak mau, gocengan baru langsung diambil. iya. Dan tuh tisunya taruh di waistbag. waistbag ya, dan jalan 20 menit tuh jauh banget itu. Jauh bang. Seharusnya jauhin tuh, sorry bang, datar atau agak naik tuh di pasar itu? Landai bang. Landai. Landai. Ternyata pas turun itu kan pas bilang itu jurang kan? Jurang. Ah nggak masuk akal dong. Gak masuk akal kan? Jangan misalkan misalkan itu bukan jurang dan nggak selandai itu. Gak selandai itu. Ini landai banget bang. Berarti kayak mungkin kalau analoginya Surya Kencana gitu ya? Iya, iya. Wah, sedatarnya gitu loh. Ah, Saat dipasari tapi bekas turun, oh jurang. jurang. Dan mana mungkin jurang itu menampung puluhan pedagang, ratusan malah. Ngapain buka pasar di gunung bang? Iya Mikirnya kayak gitu. Iya. Iya. Lu ngapain buka pasar di gunung? Lu buka di bawah lah, ngapain di atas? Iya, betul. Iya kan? Dan sampai di pos 3 lagi ya, pestaan ya. Ngelihat sebuah mata dan ternyata anak dari macan kumbang. Macan Berarti kumbang. macan yang berwarna hitam bang ya. Iya. Dan itu bukan berarti senang juga Bang Bagas ngeliat macan itu. Kalau kalau ngelihat anak macan otomatis Induknya induknya nggak ada, jauh-jauh. nggak mungkin Iya. gitu kan. Dan mungkin itu materi juga teman-teman semua bahwasanya kalau ketemu macan kumbang atau macan yang lainnya yaitu api ya. Kalau bisa diusir aja. Kalau Diusir bisa aja. ya, jangan dibunuh. Jangan dulu. dibunuh. Nah itu. Bahkan orang-orang KAIHLAKA juga ketika ngeliat macan tuh seneng. Malah pendaki malah nggak seneng, dibacok lah ya kan Iya, gitu bang. iya. Itu menjaga satwa yang ada Ekosistem, di ya? Nah betul, ekosistem, menjaga ekosistem. Karena kalau nggak ada pemangsa yang tingkatnya tertinggi, Iya. itu babi hutan tuh Ah. makin banyak tuh. Monyet-monyet. Nah jadi nggak keseimbangan ya. Iya. Lingkungan ekosistem tuh nggak seimbang bang ya. seimbang. Dan sampai di bawah konfirmasi ternyata untungnya aja pihak pos itu untung aja kamu selamat nak itu ya. Iya. Dan ini bang yang satu meninggal itu, mohon maaf bukannya kita sambat atau mengulas masa lalu orang meninggal maupun keluarganya yang meninggal Iya, gitu kan, bahwasanya emang kalau ada pendaki yang meninggal nggak boleh, bukan pendaki tapi orang meninggal ya, Orang meninggal warga. nggak ada yang bukan nggak ada tapi nggak boleh ada yang beraktivitas. Iya. Pendakian tuh nggak boleh ada, nggak boleh dilanjutin lah istilahnya. Maupun itu pendaki, apaan sih? Maupun itu penduduk, apalagi pendaki. Apalagi pendaki yang istilahnya bukan warga situ. Iya, mungkin itu ada istiadat tempat lah. Kita patut Iya. hargai lah bang ya. Harus dihargain ya. Harus dihormatin. Harus, karena setiap tempat pasti mempunyai aturannya masing-masing, Iya. mempunyai sejarahnya masing-masing gitu kan ya. Kalau kita berpikir logika ya semuanya lagi berbela-sungkawa kan gitu Iya. kan. Jadi jangan aktivitas dulu deh Iya, gitu kan. hormatin dulu. Hormatin doa gitu kan, tahlilan mungkin Iya. gitu kan. Dan oke, itu aja nih bang pada video kali ini, dan gue cukup tadi ketika ada yang membeli tisu cuma gini doang tuh, aduh mulutnya diam, ada suaranya tapi transaksi. Dan ini ketika kita flashback lagi ke belakang nih bang. Ah, Dan ketika lo cabut ke arah pasar itu, semua kan pada ngeliat tuh. iya. Ini sama persis apa yang gue pernah ceritakan narasumber dari, ada salah satu tuh gue lupa dari daerah mana, di Gunung Lawu bang. Ah, Jadi ketika di Gupakan Menjangan, dia bangun tuh seperti obor bang. Banyak rapi dan nampak kayak siluet orang-orang. Dan ketika mau makan buah salak, itu pada ngeliatin semua. Yang tadi orang jadi berubah. Wujudnya ada nenteng kepala, ada yang... Untungnya cuma yang di abang tuh manusia kayak gitu ya. Bukan berubah wujud yang serem. Nggak berwujud ya. Dan natap diem aja. Gue ngebayangin sih ketika lo bukan keluar, lo jalan pasar. Balik badan. Iya, balik badan pada ngeliatin semua, dan lo jalan nih ke pasar ya kan. Yang penjual cuma ngeliatin doang gini. Tuh, bam. Bukan ngeliatin doang bang, ngikutin gua. Ngikutin juga kan? Ngikutin gua dari belakang. Jadi kayak ngikutin, lo jalan kemana udah. Ngikutin terus. Terus gitu kan? Semuanya, Iya. Itu deh. Gue di posisi itu nggak tahu juga nih. Gue udah pengen nangis bang di situ bang. Cengeng banget gue anjing. Aduh,
ngapain di sini ya Allah. Dan semua gunung juga pasti mempunyai pasar setannya Bang ya. Karena Iya. setiap gunung kan mempunyai kerajaannya masing-masing. Iya. Dan menurut sejarah, menurut yang gue baca, kalau ada kerajaan pasti itu ada pasar. Itu kan. Iya. Mungkin dulunya Sindoro itu kerajaan apalah. Mungkin teman-teman semua yang tahu silakan komentar. Iya. Pasti ada pasarnya. Makanya kalau di Gunung Merapi pasar Bubra, pasar setan. Di Iya. Gunung Lawu pasar Dieng, pasar setan. Karena dulu ada kerajaan. Iya. Di Sumbing ada pasar setan, pestan gitu kan. Semua yang ada pasar setan bukan untuk nakut-nakutin, wah bahwa ini pasar setan, enggak. Tapi dulunya memang ada berkesinambungan ya sama kerajaan-kerajaan biar rajanya kalau belanja nggak jauh-jauh, nggak jauh turun. Masyarakat kerajaannya kan juga Nah, ada. Iya. dan itu pakaiannya seperti ya zaman dulu ya. Zaman dulu banget. Mana ada sih orang sekarang, ada. Gue bukan jelekin warga Jawa Iya, ya, cuman iya. itu pakaian adat yang biasa dipakai zaman dulu. Zaman sekarang kayak petani udah nggak pakai enggak. gitu lagi. Iya. Ya, bajunya biasa aja. Mungkin kalau pakai itu kalau Kartinian Bang. Kalau di Jakarta ya. Iya. Kalau Jakarta tuh pakai gituan Kartinian tuh buat lomba di sekolahan. Pakai kemben, pakai yang ya gue bayangin sih. Nanti gue kasih fotonya bisa temen-temen ngebayangin Iya, kayak gimananya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Bagas ketika lagi udah menceritakan pengalamannya yang benar-benar bikin gue lagi. Dan sebelum gue tutup nih Bang ceritanya seperti biasa punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua nih Bang? Iya, pesan gue buat yang pengen naik gunung, anak-anak baru, anak-anak lama, pendakian lama. Kenapa gue bilang anak baru? Soalnya kalau yang anak lama pasti udah tahu Bang. Makanya gue bilang kalau anak baru, bukannya gue senior ya. Iya. Bukan menggurui juga ya? Bukan menggurui juga. Maksud gue kalau udah pernah naik gunung pasti ngerti gitu. Buat yang anak-anak baru yang pada pengen naik gunung, gue bilang jangan bandel lah. Jangan bandel kalau misalkan di tempat orang, kalau misalkan di situ ada peraturan yang kayak gini-gini, lu ikutin aja. Kalau misalkan emang mengharuskan lu untuk balik lagi ke rumah, ya lu ikutin aja. Jangan pernah lu ngelanggar pantangan lah. Soalnya pepatahnya kan juga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, apalagi lu itu tempat yang istilah bukan daerah kita lah, bukan kawasan manusia. Gunung itu kan alam lah, alam banget. Gunung yang tempat disucikan. Iya, bukan habitat manusia di situ. Jadi mau gak mau lu harus ngormatin orang yang ada di situ, gue bilang. Kedua, ya itu lagi feeling juga sih, ikutin feeling seperti video gue yang sebelumnya. Ikutin feeling. Kalau misalkan emang feeling lu udah nggak enak, mending lu cabut. Gue 2 kali kena gara-gara nggak ngikutin feeling. Jadi feeling lu nggak enak, cabut. Mau lu udah nyampe pos 2, mau lu udah nyampe shelter, kalau emang di situ udah lu ngerasa nggak beres, balik. Gak usah nyampe puncak, udah balik aja. Daripada lu hilang semuanya repot kan. Iya. Satu Indonesia repot. Udah sih, itu aja sih Bang pesan gue. Nah, dan itu ya teman-teman semua pesan yang disampaikan oleh Bang Bagas. Ya memang kita harus menghargai setiap peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kalau peraturan yang tertulis pasti udah tahu, dikasih tahu briefing sama pihak ranger atau base camp. Iya. Tidak boleh membawa benda tajam, bukan benda tajam, tapi minuman keras, narkotika, narkoba, dilarang memetik edelweiss gitu kan, dalam buang sampah. Itu peraturan yang tertulis. Peraturan yang tidak tertulis inilah yang wajib kita, bukan wajib ya, tapi harus bener di atas wajib. Ada lagi guys Bang? Nggak ada ya? Nggak ada. Wajib. Kudu. Kudu kita taati gitu, misalkan jangan ganjil. Walaupun lo nggak percaya, tapi taatin aja. Taatin aja, nggak ada salahnya. Kamu nih ganjil nih, nggak boleh. Ya taatin aja. Toh pihak ranger, pihak base camp juga mengingatkan seperti itu karena kalau dia itu peduli gitu. Kalau nggak peduli, walaupun lo berapi, udah lanjut gitu kan. Peraturan dibuat tuh bukan semena-mena kayak iseng gitu. Iya. Tapi ada maksud di situ. Betul. Mereka punya maksud di situ. Ada argumen yang kuat lah. Iya. Tentang ya tadi urban legendnya, tentang legendanya, tentang mitosnya, maupun mitos atau fakta ya. Kalau lo menurut kalian itu mitos, buktikan. Ketika udah buktikan, oh ya fakta nih gitu kan. Daripada lu nyesel pas udah dibuktiin. Nah, karena setiap naik gunung itu mempunyai resiko yang tinggi. Kita tidak bisa menghilangkan resiko bahaya tersebut, tapi bisa diminimalisir dengan cara ya persiapan dan juga kesiapan.
Oke, terima kasih lagi nih Bang Bagas sudah jauh-jauh dari planet Bekasi ke Wonosobo nih buat podcast ya kan. Iya. Semoga sehat selalu ya Bang ya. Salam Amin, buat amin. keluarga, salam buat adek yang di depan tuh Bang Bibi. Oke, sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video G berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang. Thank you, Bang.